Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi di sesi kedua ini kita akan mengaji di akhir tahun 2024. Ini sekarang tanggal 26 Desember 2024. Tentu baiknya kita berbicara secara umum tentang perjalanan hidup kita dalam waktu 1 tahun. Ya cocok ya, dalam waktu 1 tahun. Kita mereview ulang nih Pak. Kita harus kembali kepada awal tahun 2024 sehingga kita mau menghabiskan 2024 ini kira-kira apa ya renungan yang datang kepada diri kita itu nanti akan muncul ketika pengajian ini disampaikan. Saya mengutip ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 85. Surah Ali Imran ayat 85. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillah qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasulah haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumas zalimin." Shadaqallah wa huwa asdaqul qailin. Nahnu insyaallah minal aminin wal amilin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian saya akan sampaikan di mana Nabi pernah menyampaikan, berarti hadis. Hadis ini kalau saya nggak silap dari Anas ibnu Malik, dari Anas bin Malik. Siapa istri Anas bin Malik? Masih ada yang ingat? Nanti itu di sesi tanya jawab. Ingat-ingatlah sekarang biar dapat roti, ya kan? Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi kalau masih ada. Saya lupa periwayatnya, saya lupa sanad hadisnya. Untuk detailnya nanti kita lihat bersama. Tapi yang saya sampaikan di seputar hadisnya, matangnya. Kata Nabi, "Man kanatil akhiratu hammahu." Itu bunyi matangnya. Kalau matangnya itu saya nggak lupa. Bunyi hadis itu saya nggak lupa. Man kanatil akhiratu hammahu. Siapa yang ada cita-citanya akhirat? Siapa di antara kita ini akhirat cita-citanya? Ja'alallahu ginahun fi qalbi. Dijadikan Allah rasa kaya di dalam hatinya. Wa jama'a samlahu, dan dikumpulkan orang bersama. Orang itu diarahkan untuk ngumpul sama dia. Wa jama'a samlahu, dengan caranya Allah lah. Kayak mana orang ngumpul sama dia. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan didatangkan kepadanya yang namanya dunia. Dunia itu dalam keadaan hina.
Kemudian kita kembali kepada pembahasan ayat dulu, karena ayat tadi pertama yang saya baca. Kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Siapa yang memilih, wa may yabtaghi, siapa yang memilih, yang menghendaki gitu ya. Ditawarkan roti JP apa roti ini? Itu ketika diambil berarti kita berkehendak, berarti kita memilih. Ghairul Islami dina, selain Islam sebagai agamanya. Siapa yang memilih enggak Islam agamanya, enggak agama Islam agamanya, siapa yang memilih agama tidak Islam sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, enggak ada yang diterima dari dirinya apapun. Maksudnya diterima Allah. Enggak ada yang diterima Allah dari diri seseorang itu apapun. Dulu ini pembahasannya, paham ya Pak? Enggak ada yang diterima Allah satu, seringan apapun, semulia apapun, sebaik apapun, di akhirat enggak diterima ini amalnya. Karena persoalan amal ini itu akhirat. Walaupun ada amalan dunia saja, wala yuqbala minhu, tidak ada yang diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, enggak ada yang pantas keadaan bagi dia di akhirat kecuali rugi. Tahu lah Pak kalau rugi? Rugi di dunia ini aja payah. Dia rugi di akhirat apakah lebih payah itu? Rugi awak di dunia ini, kesal kali rasanya. Kesal kali, rugi awak, tekon. Kesal kali itu rasanya. Udah enaknya janji itu sama kawan itu, bisa meleset. Kalau jadi cair 250 juta, tapi meleset gara-gara satu hal, kesal gak gitu? Rugi gak gitu? Itu masih rugi dunia Pak, belum lagi rugi akhirat. Rugi akhirat nih nggak ada obatnya. Bapak nanti kalau rugi di akhirat nggak ada yang nasihatin membesar-besarkan hati Bapak, nggak ada. Kalau Bapak rugi di dunia ini mungkin bini masih enak lagi, sedap lagi dia ngomong, sabarlah Bapak, bikinnya teh manis awak teh manis panas, sabar Bapak, belum rezeki kita. Sejuk rasa mendengarkan cakap bini awak itu ya. Di akhirat masa apa yang menyejukkannya? Manusia di situ semua mikirkan dirinya masing-masing. Untuk itu ayat ini menjelaskan sama kita semuanya, mau siapapun dia, mau orang manapun dia, mau suku apapun dia, kalau dia waras, sampaikan sama dia, kalau memilih agama enggak Islam, rugi di akhirat. Enggak ada cerita enggak rugi di akhirat. Ruginya berapa lama? Ruginya berapa besar? Enggak ketanggungan. Rugi serugi-ruginya orang, masa yang tidak berkesudahan kelewat aja. Kapan nih kita, akal kita yang sederhana ini, kapan nih membahasnya? Kayak mana besar ruginya itu, kayak mana lama ruginya itu. Yang jelas rugi. Khosirin, minal khosirin. Khosirin itu artinya rugi. Kenapa jamak kalimat khosirin ini? Karena nanti orang yang rugi itu jumlahnya banyak. Itu makanya khosirin. Kalau khosir, satu orang yang rugi. Ini khosirin, banyak yang rugi. Dan di kelompok itulah dia minal khosirin, daripada orang yang merugi. Kenapa banyak kali orang-orang yang merugi? Karena memang orang yang merugi itu jumlahnya banyak.
dari orang yang beruntung. Di akhirat coba, jumlah yang merugi sama jumlah yang beruntung, banyak yang merugi. Sesuai itu hasil sama usaha. Kita ini mana ada yang berhasil nih kerja akhirat di dunia ini? Kalau mau berhasil sikit lah. Udah capek nyawa tobat nih, ada jalan nyawa bisa balik lagi nakal. Iya kan? Ada aja jalan. 1000 cara setan membuat jalan kayak mana wajah balik. Itu dia. Jadi sebelum sampai kepada masa yang rugi itu, ini mau sampaikan supaya jangan rugi. Apa bapak pikir bapak mustahil nggak rugi? Enggak mustahil bapak nggak rugi. Enggak mustahil bapak menjadi penghuni surganya Allah. Enggak mustahil. Enggak mustahil. Tapi aku nggak pernah mondok Ustaz. Biarpun yang mondok itu bisa jadi kawan. Cuma ngaji-ngajinya aku sama Ustaz. Hari Senin, hari Rabu, hari Kamis. Kayak mana itu Ustaz? Apa ada yakin Ustaz aku nih penghuni surga? Banyak kali yang berjalan yang salah-salah. Yakinlah kau. Kenapa? Karena ampunan Allah lebih besar dari dosa-dosa kita. Paham Bapak? Dosa kita tadi kan besar kali dosa kita kan? Udah banyak kali dosa kita kan? Lebih besar lagi ampunan Allah Pak. Masih kecil dosa kita itu dibandingkan ampunan Allah yang maha besar itu. Kenapa gak ada yang diterima daripadanya? Karena gak ada catatan amal buat orang yang tidak menerima Islam sebagai agamanya. Siapa malaikat mencatat amal? Raqib. Siapa yang mencatat dosa? Atid. Apa kerja Raqib? Kiraman. Apa kerja Atid? Atid. Katibin. Makanya dia bilang kiram wa kiraman katibin, ya kan? Kiraman katibin itu Raqib dan Atid. Nah, dalam persoalan Raqib nggak ada catatan amal dia. Apa amal dia? Nggak ada. La yuqbala minhu. Nggak ada yang diterima daripadanya. Ini kalimatnya. Fala yuqbala minhu. Nggak ada yang diterima daripadanya. Malah di ayat lain, lan tughniya annahum amwaluhum wala auladuhum. Enggak menguntungkan bagi mereka harta-harta mereka itu dan anak keturunan mereka. Enggak menguntungkan bagi orang yang tidak memilih Islam harta mereka itu dan keturunan mereka itu. Berapa banyak pun hartamu yang kau sedekahkan di jalan kebaikan, yang gara-gara kau sedekahkan itu banyak orang yang mudah cari kehidupan, yang gara-gara kau sedekahkan orang mudah beraktivitas, atau kemungkinan anakmu mu'allaf, mondok dia, menjadi guru dia, hidupnya fisabilillah, tapi hanya karena dirimu tidak memilih Islam sebagai agama, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum. Enggak menjadi keuntungan bagi dirimu harta-harta yang kau tinggalkan semasa di dunia, anak keturunanmu semasa di dunia, untuk negeri akhirat ini, kata Allah. Kaifa yahdillahu qauman kafaru. Bagaimana jalan ceritanya Allah memberikan hidayah bagi orang yang kafir? Nggak ada jalan ceritanya. Orang miskin jadi kaya, jadi pejabat, masih ada jalan ceritanya.
Masih ada. Miskinnya dulu waktu, ayahnya dulu narik becaknya, mamanya nyuci gosoknya, menderita dulu orang tuh di kampung kami sana. Tapi karena dia mau, nekat dia merantau ke kota Medan, dibantinya kerja sambil kuliah, diselesaikannya kuliahnya. Sekarang dia menjadi pegawai inspektorat di kota Medan. Masih ada jalan ceritanya. Apa jalan ceritanya? Dia sungguh-sungguh sekolah. Jadi orang susah jadi hebat, itu ada jalan ceritanya. Yang belum ada jalan ceritanya, orang malas tiba-tiba jadi kaya. Itu belum ada ceritanya. Jalan ceritanya belum ada. Atau orang kafir sukses di akhirat, belum ada ceritanya. Allah terangkan di dalam ayat Al-Quran surah ke-86-nya, Ali Imran. Kaifa yahdillahu qauman kafir. Bagaimana jalan ceritanya Allah memberi hidayah buat orang yang kafir itu? Dibuat mereka yang kafir. Ba'da imanin, di mana dia kafir itu setelah beriman. Adanya iman diberi sama dia. Adanya rasa yakin itu ditiupkan ke diri dia. Kafir ya kali. Nggak percaya. Tahankan ya. Ya. Wa syahidu anna rasulah haqq, dan menyaksikan mereka itu bahwa Rasulullah itu benar. Benar adanya pernah diutus Rasulullah. Benar adanya. Benar penyampaiannya. Benar ajarannya. Diyakini, tapi tidak dijalankan. Wa ja'ahumul bayyinat, dan didatangkan kepada mereka keterangan agama. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Sekali-kali jangan begitu, demi Allah, Allah itu gak akan pernah menunjuki hati kita kalau kita suka kali buat zolim. Buat zolim, nilai dulu yang kita bahas. Buat zolim itu apa saja Pak? Garis besarnya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya zolim. Contohnya apa itu? Payah pun menangkap itu Ustaz. Contohnya apa? Udah baik-baiknya kawan itu, masih lagi awak garai, masih lagi awak salahkan. Udah benarnya dia itu, tapi kayak mana suka nafsu awak menyalahkan dia. Kebiasaan dulu dibawa-bawa, akhirnya nyalah-nyalahkan orang, menggara-garain orang. Itu zolim. Orang-orang yang model-model mental macam ini suka ngejek, suka buat orang semena-mena, motong-motong duit orang, ya kan? Kasihkan dulu sama dia 120, potong lawan 100, baru nyampaikan ke sana, potong lagi 10, tinggal 90. Zolim itu Pak. Nah, waktu kita zolim itu Pak. Orang yang model-model mental macam ini Pak, nggak mungkin tidak hidayah tahu. Dari mana jalan ceritanya aku ngasih hidayah? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah sekali-kali tidak memberi jalan hidayah buat orang yang suka zolim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya zolim. Karena kullu syai'in haqqun, tiap-tiap sesuatu itu ada tempat, ada benarnya, ada tempatnya, ada haknya. Terus kalau sudah seperti itu, kayak mana mereka itu, Ustaz? Ya udah, kayak mana orang zalim? Khosin tadi lah, rugi tadi lah balik ceritanya pembahasannya.
Berapa lama ruginya? Selama-lama rugi. Kok bisa ada selama-lama? Iya, nggak megang Islam. Nggak Islam agama yang dipilih. Bagaimana coba? Nggak selama-lamanya. Ya kan? Lanjut kita kepada hadis Nabi tadi. Ini kita mau restart ulang dari tahun 2025 ya. 1 Januari nanti restart ulang lagi tadi. Maunya restartnya itu bagus Pak. Bagus kita jalan di jalanan itu. Nanti baru saya kasih amalan setiap hari, apa amalan yang paling bagus supaya kita ini enak. Beramal itu sedap. Nanti amalannya ada syarat-syarat beramal, apa amalannya, berdoa sama Allah nanti ujungnya untuk berharap kayak mana istiqomah. Karena yang paling payah itu istiqomahnya itu Pak. Istiqomah itu bahasa Indonesia itu istiqomah itu rutin. Rutin bahasa modernnya continue. Itu bahasa modern itu continue. Kalau udah dibilang orang continue berarti berkesinambungan. Iya kan? Rutin. Istiqomah bahasa agama. Kalau bahasa istiqomah itu segi bahasa artinya teguh pendirian. Karena dari kalimat koma yaqumu wal istiqomah. Istiqomah itu kalimatnya kalau bahasa arti bahasanya teguh pendirian. Maksudnya teguh pendirian itu kenapa? Dia tetap aja begitu, ngulangi. Jadi amalan itu amalan wirid-wiridan, rutinan. Ya rutin. Tapi rutinan harian, bukan rutinan mingguan atau rutinan tahunan, bukan. Rutinannya itu tiap hari. Nanti saya ajarin syaratnya apa, amalannya apa, kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata yang terakhir. Apa kata Nabi? Man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang akhirat tujuan cita-citanya, ja'alallahu ginahun fi qalbi, dijadikan Allah rasa kaya. Ja'alallahu lahu ginahun fi qalbi, dijadikan Allah baginya rasa kaya dalam hatinya. Sekarang jangan asal jawab ya Pak ya. Aku mau tanya, tapi jangan asal jawab. Agak dipikir-pikirkan kira-kira 20 detik. Pertanyaanku ini baru jawab. Mana enakan rasa Bapak nggak punya harta banyak tapi rasanya puas, daripada punya harta serba ada banyak tapi nggak puas-puas? Jawabnya mesti 20 detik supaya enak jawab itu jujur. Mana enak, biar lebih rinci, biar kuat perbandingannya ya, biar kuat perbandingannya tahu Pak. Biar fair ini jawabnya. Bapak ditakdirkan Allah hanya punya gaji 100.000, keretanya pun kereta semes, rumahnya pun separuh batu, tinggalnya pun di kampung, adem, ayam, punya anak enak, punya bini gak banyak tingkah, bapak pun tenang, cukup rasanya dunia ini, daripada tinggal di kota, pegawai negeri, punya mobil. Berarti kan mobil sama kereta semes tadi, biar ada perbandingannya. Rumah lumayan, anak narkobaan, bini rajin beli paket, kawan di kantor asik iri semawa, bawa anak pun oyong aja. Mana yang dipilih? Bapak jujur itu Bapak?
payah tidur ya. Malam payah bapak tidur siang. Iya. Kalau kayak yang kedua tadi itu bapak kalau malam payah tidur siang. Jadi kina mungkin kolbi tadi pak, jangan terus bapak bayangkan rasa cukup di dalam hatinya. Oh berarti punya Fortuner. Jangan. Bisa dia nggak punya apa-apa, tapi hatinya itu kaya loh. Jadi bapak jangan sembarangan kasihan pak. Walaupun bapak punya mobil, kaya bapak rasa bapak karena dibilang karena banyak kali orang yang memuji bapak, terus bapak bangga, terus bapak merasa kaya. Jangan bapak enteng aja karena rasa kasihan sama orang. Kasihan aku nengok Ustaz itu, kenapa? Mobil itu tak punya. Kemana-mana naik angkot. Kasihan gitu. Nggak tahu dia, aku kasihan nengok dia. Ujungnya kami sama-sama saling kasihan. Kasihan. Itu ja'alallahu lahu ginahum fi qalbi, itu maksudnya rasa cukup dalam hati. Tenang hati. Anak nggak banyak tingkah, nggak banyak anak. Bini nggak banyak selera. Tenang nggak ya? Coba kalau bini bapak sedikit banyak selera. Aku sudah nggak tahu ada banyak bini aku. Kenapa? Udah dekat kali dia hubungannya sama si tukang paket itu. Kenapa gitu bang? Tiap hari kita datang paket-paket itu. Sebentar paket ini, sebentar paket itu, sebentar paket ini, sebentar paket itu. Kalau udah cerita paket, cerita tuh ini tuh. Berarti cerita tuh meluang. Oh iya lah, tapi cerita ada hubungan gelap. Rupanya hubungan antar paket ini luar biasa sekarang. Duit aja. Lanjut. Wa jama'a syamlahu, dikumpulkan orang bersama. Datang orang berbondong-bondong. Bapak-bapak ini datang sama saya. Saya pun datang kemari. Ya kan? Saya datang kemari, kenapa bapak kumpul? Karena disuruh Pak Imam. Kalau enggak kumpul dengan Ustaz. Kalau enggak ada lah roti itu Ustaz, tak mungkin lah dikumpulin. Capek kali lah Ustaz. Iya kan? Pertama karena ada roti. Yang kedua karena Ustaz ganteng. Iya kan? Terlambat Pak Imam ketawanya. Itu dia. Wajah mengasam lau, orang datang pak ngantar duit, ngantar duit orang sama dia, ngantar duit orang sama dia, ngumpul orang sama dia. Sumpahlah bapak-bapak yang ngaji ini kubebankan sekali tatap muka antar kemari amplop 10.000, kan bapak antar itu kan 10.000. Cuma pernah tahu aku klien fakir miskin, ya udah aku bikin. Enak, kita cari mati tuh, minta uang sama fakir miskin. Sementara kata negara, fakir dan miskin itu ditanggung oleh negara. Fakir miskin dan anak-anak terlantar, ya kan? Bapak bagian pasal 34 itu. Kayak mana mau minta 10.000? Coba kalau aku tahu bapak gajinya di sini 8 juta, 9 juta 1 bulan, pasti pun tetap terapkan itu. Bapak yang mau ngaji gitu masuk nanti kasih 10.000 per orang, taruh sini. Pulang aku bawa tidur banyak, tukar 10.000. Iya kan? Ini duitku 20.000 pak, balik. Iya kan? Gimana karena kalian miskin, kayak mana aku mau melakukan itu?
Aku aja nengok kalian kasihan. Nggak minta aja kemudian sama aku udah syukur alhamdulillah. Nggak minta kali sama Ustaz, udah syukur alhamdulillah itu Ustaz. Iya kan? Wa atat dunya wa hiya raqimah. Dan didatangkan Allah kepadanya yang namanya dunia dalam keadaan hina. Kita minta tolong, orang hantar duit sama dia. Kita minta tolong, terima Ustaz. Kasihlah sama anak yatim. Cuman karena Ustaz belum lagi pada level itu, belum ada orang hantar sekepol duit. Masih awal lagi yang minta-minta duit sama orang. Coba kalau betul cita-citaku akhirat, amalanku amilan akhirat terus, mungkin Allah datangkan langsung keajaiban itu. Datang orang ke TP-TP bawa duit sama aku. Begitu datang dia bawa duit sama aku ke TP-TP, selera pula lah aku nerimanya. Sementara orang yang pikir akhirat itu, begitu datang yang namanya dunia, dia tak selera, nggak diterimanya Pak. Datang aku terima semua, bulat ku terima. Ya kan lucu itu kan? Nah itulah dia keadaan ini. Ini mati nih dah. Jadi pikir akhir. Sebaliknya Pak, kalau kita mikir dunia, hati awak ini miskin. Hati awak ini miskin kalau pikirnya dunia. Hati awak miskin. Kalau udah hati miskin, bawaannya pelitnya naudzubillah. Parah itu. Palar orangnya. Memalar. Puntung rokok orang pun dipalar itu. Saking miskinnya hati. Kalau ada sama dia kantonginya, punya orang ini mintanya. Saking miskinnya hati. Cinta kali dia sama yang namanya dunia ini. Uang disimpan-simpannya itu Pak. Orang kalau udah mikirin uang aja sampai disimpan-simpannya, udah pikir dunia kali itu Pak. Itu bawaannya hatinya miskin Pak. Orang menjauh dari dia, betul itu Pak. Kalau udah macam itu model orang, jauh orang dari dia. Bukan mendekat, jauh orang sama dia. Orang jauh sama awak, pikir-pikir kan Pak, kita pikir dunia kali nyawa. Sehingga jauh orang sama awak. Awak pikir-pikir kan, mereka berdua entah baunya bulan napas awak. Bau abah kuat aja. Begitu cakap dia bau jengkol. Tapi yang perlu dipikirkan itu apakah kita ini pikir dunia? Orang kok menjauh sama. Kemudian orang yang pikir dunia itu dialah yang hina terhadap dunia. Dia yang datang kepada dunia itu dalam keadaan hina. Bukan dunia itu yang datang dalam keadaan hina, tetapi dialah yang menghinakan dirinya. Ngemis pun jadi, menjilat pun jadi, mengadu domba pun jadi, asal dapat dunia itu. Itulah kalau dunia itu di hati kita. Akhirnya kita hamba uang, hamba kekuasaan, hamba manusia, nggak punya harga diri sama sekali, nggak punya integritas sama sekali. Mau berbuat salah, mau berbuat curang demi uang. Orang yang mau berbuat salah dan berbuat curang demi uang itu sudah hamba dunia itu. Otaknya itu otak dunia aja Pak. Apalagi kalau sudah akut. Orang kalau sudah akut pikir dunianya, walaupun dia pakaiannya jubah, walaupun dia sholatnya di masjid,
Walaupun dia kelihatan soleh, kalau pikirnya dunianya akut, payah kali dikasih nasihat. Orang yang payah kali dikasih nasihat, Pak, itu ciri-cirinya pikir dunia. Orang yang paling payah kali dikasih masukan, ide, itu orangnya pikir dunia tinggi kali. Ciri-ciri itu, Pak, enggak bohong itu, enggak meleset, enggak lari. Pikir-pikir kalau diri kita ini bisa tak kita dikasih masukan. Mau dia aja yang pintar, orang seolah-olah bodoh semua dia. Mudah merendahkan orang lain, terlalu membangga-banggakan diri terhadap dirinya, nol itu, Pak. Itu ciri-ciri orang bodoh dan terlalu cinta sama dunia. Pikir-pikir kan, Pak. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Kebalikan dari hadis Nabi ini. Mulailah, Pak, misinya agama. Aku di pesantren ini berapa lama lagi? Sekian bulan lagi. Apa misi setelah keluar dari pesantren? Apa misi? Kalau misinya itu dunia, terimalah kan kayak yang tadi itu. Tapi kalau misi Bapak itu akhirat, insya Allah orang datang. Insya Allah. Bisa-bisa Bapak lebih banyak nanti yang datang sama Bapak ketimbang sama saya. Kenapa? Karena Bapak lebih fokus lagi. Enggak hanya orang yang datang Ustaz. Dunia itu pendatang. Disumbangkan orang tanah 5 rantai sama dia. Disumbangkan orang 100 sak semen. Disumbangkan orang besi. Disumbangkan orang ini macam. Terbangun majelis dia. Kenapa? Karena sudah pada puncak pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pikirnya pun akhir. Datang dunia enggak bergeming dia. Enggak bergeming deh, biasa aja, santai aja. Mau datang mau hilang sama aja sama dia. Mau datang dunia itu, mau hilang seketika dunia itu, sama batinnya kepada Allah, tidak pernah berburuk sangka. Jadi itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam, orang hebat itu bukan orang yang bisa terbang di udara, bisa menciptakan harta yang begitu banyak dari yang tidak ada, tetapi orang yang hebat itu ketika diberikan sama dia harta benda yang banyak, hilang seketika harta benda itu, tidak bersangka hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang hebat aslinya. Terkontrol hatinya untuk tidak bersangka kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan pengajian ini betul-betul menjadi evaluasi dalam 1 tahun ini. Januari, Februari, Maret, April sampai Desember ini, apa yang sudah kita kerjakan? Ramadan semalam, berapa puasa yang kita kerjakan? Ada yang ditinggalkan? Ada. Untuk 2025 berbenah lagi. Begitu datang Ramadan itu kita puasa. Begitu datang zakat itu kita bayar. Begitu datang bulan Maulid kita bermaulid. Begitu datang masanya pengajian kita ngaji. Jadi 2025 tahun terbaik dibanding 2024. 2024 kita review ulang. Kayaknya mana yang kurang? Ustaz, kayak pertanyaan tadi, Ustaz, apa ciri-ciri orang yang diterima tobatnya? Enggak tahu Ustaz, enggak tahu Bapak kan? Tahu Bapak? Ciri-ciri orang yang diterima tobatnya ada. Memang hak Allah menerima tobat. Kepastiannya ada sama Allah. Ustaz enggak tahu itu diterima tobat orang atau tidak, tapi ciri-cirinya ada, Pak. Ciri-ciri orang yang diterima taubatnya, Pak,
itu dia kalau beramal enak rasanya, enak aja gitu. Misalnya sholat, enak aja rasanya sholat, nggak datang rasa malas, senang aja dia melakukan sholat. Itu ciri-ciri orang yang sudah mulai diampuni dosa-dosanya. Kembalilah kepada kita semua, ada nggak rasa itu sama kita? Kalau ada Pak, dosa Bapak sudah mulai diampuni oleh Allah. Semakin senang beribadah itu semakin senang, bukan semakin malas, bukan semakin lemah. Walaupun nanti ada frekuensinya ada naik, walaupun nanti ada naik turunnya, tetapi yang jelas semakin gairah beribadah. Itu ciri-ciri orang yang dosanya sudah mulai diampuni Allah. Mudah-mudahan dengan pengampunan yang datang dari Allah itu, semua dosa dan kesalahan kita diampuni seluruhnya. Karena bagi Allah enggak susah untuk mengampuni dosa kita seluruhnya. Yaghfirudz dzunuba jami'an. Dia mengampuni dosa itu seluruhnya bisa. Mudah, enggak ada rugi sama Allah mengampuni dosa kita. Kenapa? Karena ampunan Allah itu jauh lebih besar dari dosa besar kita. Paham ya Pak ya? Ada pertanyaan? Pertanyaan ada? Langsung masuk sesi tanya jawab atau ada pertanyaan? Ada ya? Sini Pak, bukunya Pak. Kosong. Oke. Saya yang bertanya. Ada. Ada 4 katanya pertanyaannya. Yang mana? Yang ini ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, istri yang sudah bercerai dengan saya masih mau memberikan rezekinya kepada saya. Apakah saya bisa rujuk dengan istri saya lagi? Ini sudah pernah nih pertanyaan. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya kalau kita sudah wudhu baru kita merokok? Udah pernah dijawab. Yang mana? Nomor 3, Pak Ustadz, saya ingin mempertanyakan tentang sholat fardu. Apakah hukumnya sewaktu imam baca Al-Fatihah waladhdallin, kita berniat mendoakan almarhum kedua orang tua kita dan diaminkan oleh makmum? Apakah hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Enggak ada begitu ya. Enggak ada kita berdoa kepada orang tua kita, kemudian kita berdoa aminnya orang itu atau aminnya kita itu menjadi doa dari doa kita itu. Enggak. Ya murni kita membaca Al-Fatihah itu karena itu runtunan daripada sholat. Kemudian membaca amin itu pun juga demikian. Ya, enggak menyelipkan doa ya. Gitu ya. Pak Ustadz, di mana letak makom Al-Fatihah di dalam tubuh kita? Cerita makom nantilah secara khusus kita. Kalau cerita makom, masalah tempat-tempat dalam tubuh itu bukan kajian umum Pak, kajian khusus ya. Jadi yang sifatnya umum aja seperti fikih, akhlak, tasawuf. Nanti kalau sampai kepada yang sifatnya ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, tasawuf tingkat tinggi, nanti kita secara khusus saja. Ada yang bertanya langsung? Atau saya yang bertanya? Ini roti banyak ini. Saya yang bertanya ya. Oke. Dulu ada nabi yang hidup dengan masa yang panjang.
Nabi ini hidup dengan masa yang panjang. Konon ceritanya sampai 1000 tahun, Pak. Hidup kayak kita ini di dunia 1000 tahun. Kerjanya berdakwah, Pak Nabi. Berdakwah. Tapi dari waktu yang 1000 tahun yang cukup lama itu, yang terinsapkan dia kira-kira 80-an orang. Berkisar 82 orang. Pertanyaannya, siapakah nama Nabi itu? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh ya. Bapak Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh, Pak ya. Gara-gara Bapak menjawabnya langsung, nggak tunjuk tangan baru kemari, Bapak dapatnya cuma satu. Ambillah, pilih mana. Cantik roti kalian ini ya. Oke, dapat roti. Kemudian lanjut ceritanya, Nabi ini punya keluarga. Bininya ini pun nggak terima dengan kenabian Nabi ini, Nabi Nuh ini. Anaknya pun pro sama bininya. Pertanyaannya, siapakah anak Nabi Nuh itu? Kanaan. Ambil 2. Buka bila. Bagi sama kawannya ya. Kanaan. Apa ketika datang bahaya yang besar, dia buat kapal. Kan dia bilang dia diajain orang-orang dia. Gila ya punya Kanaan. Bisa dia buat kapal di bukit? Ya memang udah gilanya ya gitu katanya. Tanya sama bininya pun, kayak mana ya lakimu itu bisa buat kapal di bukit? Memang ada, udah dari dulunya aku bilang sama kalian, adanya pesong-pesongnya laki gitu. Ada model bini kalian macam itu? Hah? Ada ya? Gawat juga itu. Biasanya baru regar itu, biasanya, belum pasti. Kabarnya baru regar gawat. Mau dia kayak gitu, mau bilang kau sama laki. Iya kan? Baru regar itu paling remis bilang kau sama laki. Itu bahayanya baru regar ini. Cuman aku ketemu baru regar baik kok, baik budi. Cuman banyak kali orang bilang baru regar ini, kalau kawin sama baru regar lepas siksa kubur kan? Kenapa lepas siksa kubur? Karena udah tersiksa di dunia, nggak mungkin siksa lagi dia kubur. Iya kan? Emaknya baru regar pun katanya siksa kubur pun lepas juga katanya. Siapa di sini yang emaknya baru regar? Wah, emak baru regar. Reteng, back, gawat lah ya. Penyayang ya. Memang kalau yang back itu penyayang, ya. Penyayang ya. Alhamdulillah lah kalau penyayang. Di tetangga kami tak penyayang banget, pulas. Starternya aja nanya terus, anak starter terus. Biru Pak anaknya itu terus Pak. Biru. Kalau biru sehari masih mending, 3 hari Pak biru Pak. Ya. Anak orang sarapan pulut, anak dia sarapan mulut pagi-pagi. Bahayalah pokoknya. Ya. Itulah baru regar. Jangan cari baru regar. Begitu kenal baru regar, skip langsung. Nampak di Facebook baru skip langsung. Bercanda aja Pak ya. Nanti marah baru regar sama saya. Ngamuk pula persatuan baru regar sama saya nanti. Ya. Lanjut. Kemudian keturunan-keturunannya ini sampai ke Nabi Soleh, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berhenti dulu di Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini
Palestina. Dari Palestina. Ada yang berpendapat istrinya ini orang dari Bani Israel juga, keturunan Bani Israel juga, keturunan Nabi Yakub juga. Nikahlah Nabi Ibrahim ini sama perempuan. Waktu yang lama nggak diberi keturunan. Yang menjadi pertanyaan, siapa istri Nabi Ibrahim itu? Bunda Sarah. Sarah ya, Bunda Sarah. Baik, ambil satu ini. Iya, Bunda Sarah. Karena nggak punya anak sampai benajar dia, aku kalau ada anakku sembelih. Tak tahu dia nikah sama wanita kedua, namanya Hajar. Hajar. Pertanyaannya, Bunda Hajar ini orang mana, dari suku mana? Orang Mesir, suku Kipti. Suku Kipti. Orang Mesir. Bangsa Mesir. Suku Kipti. kan di sana itu ada bangsa Yahudi, ya, ada bangsa Parsi, ada bangsa Arab, ada bangsa Turki, ada bangsa Sin. Dia bangsa mana? Yang saya tahu hadiah dari Raja Mesir. Hadiah dari Mesir. Raja Mesir. Sarah. Dan budak. Budaknya Dijadikan budak sama dijadikan budak Ibunda Sarah. Ibunda Sarah. Duduklah Bapak. Bangsanya bangsa Arab. Betul, dia seorang budak, betul. Di Babilonia, betul. Sebenarnya Babilonia itu bukan Mesir. Babilonia itu Irak. Bangsanya Arab. Kibti itu kerajaannya, Pak. Kerajaan dari Kibti. Karena dia ini budak, kulitnya hitam, legam. Jadi Bunda Sarah sama Bunda Hajar, apalah yang saya contohkan. Kalau Bunda Sarah itu, kalau kita merujuk kepada sejarah, ibaratnya Sophia Latjuba. Sophia. Bunda Hajar ini macam siapa lah ya? Macam istri siapa? Istri si Obama. Bapak kenal nama istri Obama? Bibirnya tebal. Tebal. Kulitnya macam arang. Afrika lah pula. Afrika campuran Arab. Begitu. Makanya dijadikan budak. Orang dulu kalau nggak ganteng jadi budak lah itu, Pak. Dulu masih ada kasta kulit. Orang hitam itu diperbudak. Orang putih itu memperbudak. Zaman dulu macam gitu.
Kasihan aku nengok bapak kalau zaman dulu masih hidup bapak. Ya. Jadi macam itulah orang hitam. Saya ini udah dianggap putih nih pak. Kalau sama orang Afrika itu. Tapi kalau saya ke Cina, saya ini orang Afrika lah pak. Iya, orang Afrika lah saya ini. Diperbudak lah saya di Cina atau di Eropa sana. Diperbudak. Ya pak ya. Oke. Lanjut pertanyaannya. Udah berapa asar? Masih lama lagi. Masih ada 20 menit lagi. Lanjut. Nah, Ismail lahir. Dia mimpi. Ibrahimnya mimpi. Bagaimana dia menyembelih anaknya sesuai najar dia tadi di awal ketika dia belum punya anak. Mimpi, potong kau lah anak kau itu, sudah terlalu sayang kali kau sama anak kau itu. Allah cemburu, dia lebih sayang sama anaknya ketimbang sama Allah. Sementara dia Khalilullah. Khalilullah itu kekasihnya Allah. Siapa kekasihnya Allah? Ibrahim alaihissalam. Potong kau, pikir-pikir dia, bertarwiyah, dia merenung-renung. Betulnya mimpi ini enggak ya, gitu kira-kira. Lanjut lagi, mimpi lagi. Kemudian di mimpi yang terakhir, dia langsung beranikan diri, tanya sama anaknya. Datang anaknya, disuruh anaknya pula lagi, dikuatkan anaknya pula lagi mimpi itu. Akhirnya terjadilah peristiwa nahar. Nahar dalam arti penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban. Itu arti nahar. Di peristiwa nahar ini jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Di peristiwa tarwiyah jatuh pada tanggal berapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Peristiwa tarwiyah tadi jatuh pada tanggal berapa? Peristiwa nahar tadi jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang menjadi pertanyaan, peristiwa tarwiyah itu jatuh pada tanggal berapa waktu dia merenung itu? Tanggal? Salah. Salah. Tanggal berapa Pak? Salah. 7 salah, 9 salah. Tanggal 8 itu baru betul. 8 Zulhijjah. Ya. Tanggal 8 Zulhijjah itulah tarwiyah, hari merenungnya Ibrahim alaihissalam. Tanggal 9-nya itu sudah jelas Arafah. Tanggal 10-nya itulah nahar. Di hari tanggal nahar ini sampai tanggal 13 Zulhijjah dilarang kita berpuasa. Kita harus makan di situ, harus makan daging di situ. Sunnahnya makan daging kurban, ya. Sunnah. Hari-hari yang dari tanggal 10 sampai tanggal 13 ini disebut hari tasyrik. Ya, nah, ambil. Tasyrik. Ya, sama tempatnya. Baik, lanjut. Hari tasyrik. Kenapa disebut hari tasyrik? Kenapa disebut hari tasyrik? Apa tasyrik? Tasyimroka. Disebut hari tasyrik karena hari itu orang menyekutukan Allah, kita mentauhidkan Allah. Orang mengagung-agungkan dunia, kita mengagung-agungkan akhirat. Itulah hari-hari tasyrik. Tasyrik itu hari menserikatkan orang-orang, menserikatkan Allah, kita tetap mentauhidkan Allah. Lanjut. Pertanyaannya, 2 roti. Udah banyak rotinya habis ya. 2 roti ini pertanyaannya agak sulit lah.
Siapa nabi yang terkenal banyak bininya? Sama, sini. Jangan lagi ustaz sini langsung. Iya, lanjut aja datang. Kalau nggak betul Pak Dola ngasih roti sama aku 2. Bininya yang banyak, istrinya Ustaz, Nabi yang suaranya itu Nabi Daud Ustaz. Nabi Nabi Daud Ustaz. Daud, Raja Daud, berapa istrinya? Sampai 1000 Ustaz. Sampai 1000 Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kadang kita mikir, kalau 1000 bini kawan, kapanlah dia pakai celananya itu? Hah? Lanjut, 2 nih. 1000 bininya pula ya. Anak Nabi Daud banyak, salah satunya jadi nabi. Bukan satu kayaknya. Anak Nabi Daud yang jadi nabi yang cukup kaya. Nabi Sulaiman ayahnya Nabi Daud. Serius lah. Makanya disebut dia Sulaiman bin Daud. Kalau orang lain bilang Salomon bin David, iya kan? Kita bilang Sulaiman bin Daud. Terus Nabi Sulaiman itu apa kelebihannya? Apa saja kelebihannya? Ada yang bisa cerita tentang Nabi Sulaiman? Nah, coba. Kalau Bapak bisa menceritakannya tentang Nabi Sulaiman dapat 3. Cerita dulu Bapak tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bagaimana? Hah? Bisa dia bicara dengan semut? Kalau soal bicara dengan semut, siapa yang artis apa itu? Semut. Katakan. Nah, itu bisa bicara dengan semut. Apalagi kehebatannya? Coba dulu cerita tentang Nabi Sulaiman. Itu aja. Nah, karena ada semut-semutnya kasih 1. Ada lagi yang bisa cerita tentang Nabi Sulaiman? Oke, ini. Kalau dia bisa lihat tengah binatang, bisa terbang ke angin, Pak. Selain dia bisa berbicara dengan hewan-hewan, dia bisa terbang dengan Apa? Angin. angin. Kendaraannya angin. Dia ditiup angin pitung beliung gitu. Dalam sebulan perjalanan, satu hari perjalanan. Dalam sebulan perjalanan bisa menjadi 1 hari perjalanan. Saking kencangnya angin itu. Ya. Luar biasa Bapak. Terus apa lagi Pak? Hah? Terus apa lagi cerita Nabi Sulaiman ini? Bisa memindahkan istana Bilqis. Bisa memindahkan Istana Bilqis. istana Bilqis dengan sekejap mata. Dan di bala tentaranya dari jin dan hewan-hewan. Bala tentaranya ada jin dan hewan-hewan. Baru apa lagi? Kerajaannya kaca. Keramik kaca kerajaan Sulaiman. Lantainya. Sampai-sampai Waktu Bilqis sama hampir jatuh. Takut kepleset. Ya. Aduh, keren kali Bapak ceritakannya coba. Nah. Oke, lanjut, tinggal 2 lagi, Pak. Tinggal 2 lagi roti ini. Nabi Ayub. Ada yang bisa cerita tentang Nabi Ayub? Sini. Sini Bapak mau cerita tentang Nabi Ayub kayak mana? Nabi Ayub itu. Nabi Ayub sangat bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia diserang penyakit musibah kepada dirinya sehingga ulat di kepalanya Ustaz, sehingga dia sholat ulat pun bisa jatuh ke tempat apanya. Begitulah ketakwaannya walaupun dia diserang penyakit itu sejenis borok Ustaz, Buddhis begitu Ustaz. Buddhis. Itulah Ustaz. Terus bininya tinggalkannya lah, kawin lagi bininya, selingkuh. Bininya pun tetap meninggalkan dia Ustaz, meninggalkan Nabi Ayub Ustaz. Nah, terus selingkuh bininya. Tidak Ustaz. Jadi Istrinya
Satu aja rotinya Ustaz dah dapat. Udah pasrah padola. Satu aja rotinya Pak Ustaz ya. Udah pasrah padola. Oke, itu aja yang disampaikan dalam pengajian kali ini. Inti daripada pengajian ini adalah bagaimana ada manifestasi di antara kehidupan kita ini berupa tahap demi tahap dan istiqomah. Apa Ustaz amalan untuk kita ini dalam seharinya? Banyak-banyak beristighfar. Apa? Amalannya banyak-banyak Astagfirullah. Banyak-banyak beristighfar, Pak. Enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, enggak bekerja, enggak tidur, enggak terpain. Pokoknya banyak-banyak beristighfar. Baru syarat-syarat beramal ini biasakan kita mengatur waktu, mengatur teman, mengatur kebiasaan. Majelis-majelis yang membuat kita lalai hindarin. Kawan-kawan yang membuat kita jauh dari agama jangan dimusuhin tapi dihindarin. Ya, itu pertama. Itu syarat-syarat itu, Pak. Kemudian kita berdoa sama Allah bagaimana kita bisa istiqomah. Kata agama, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Itu ya. Al istiqomatu khairun min alfi karomah, bahwa yang namanya rutinitas yang kita kerjakan itu kalau baik itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan, 1000 kehebatan, 1000 itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takwa. Bisafaatin Nabi kiramatil Fatihah.